Dokumentasikanlah semuanya menggunakan YouTube. Sampai suatu ketika ada masanya YouTube itu menghasilkan uang. Jadi saya bersama mahasiswa itu sempat menghasilkan uang banyak. Dan mereka yang nggak nge-YouTube saya jadikan karyawan. Apa manfaatnya, Pak? Sekarang kalau orang butuh dokumentasi, butuh cerita lama, butuh dokumentasi masa lalu, di laptop sudah nggak ada, di lemari sudah nggak ada, udah pada rusak. Tapi saya masih ada semua. Di mana? Di YouTube. Mau foto tinggal screenshot, mau video tinggal download. Artinya apa? Kemampuan YouTube ini yang saya tidak dapatkan di sekolah. Saya S1, 5 tahun S1 saya tidak pernah mendapatkan materi YouTube. Tapi saya belajar. Ya. Nah, YouTube ini siapapun bisa, bahkan anak saya yang SD sudah bisa buat film kartun. Artinya apa? Kemampuan membuat video ini tidak harus masuk dalam kurikulum. Jadi Anda yang punya HP wajib bisa membuat video untuk di YouTube. Sewaktu-waktu nanti kamu akan saya beri tugas untuk membuat tugas-tugas itu, ditaruh di YouTube. Anda punya channel minimal untuk sejarah. Nanti masa lampau ketika kamu sudah kerja atau sudah tua, sudah punya anak, atau minimal ketika kamu semester 8 kamu bisa mengatakan, oh pelajaran TTKI masih ingat. Di mana? Di YouTube saya. Yang kedua, manfaatnya untuk review. Kalau kamu dijelaskan oleh dosen tidak paham, atau kamu tutorial, mencari tutorial itu banyak di YouTube, betul enggak? Nah, jadi kalau misalkan pengen, jangankan mau apa, mau masak ada di YouTube. Mau mentil ada nggak di YouTube? Ada nggak? Ada mah. Ada tutorialnya, ya kan? Padahal itu jarang kita temui. Menunggu lu, ya. Ya maka dari itu Anda bisa mereview kembali, kemudian menjelaskan kembali, taruh di YouTube. Kalau presentasi atau apa ya, taruh di YouTube. Nanti setelah itu kamu publish, sewaya-waya kamu lupa, kamu baca itu. Ditaruh di kuping, sambil di mobil kamu dengarkan. Oh, TTKI, karya ilmiah adalah, kamu sambil merem bisa mendengarkan. Orang yang buta bisa mendengarkan. Orang yang tuli bisa melihat. Itulah untungnya video. Saya memberikan yang terbaik untuk kalian. Yang terbaik untuk kalian. Kita nih omonganku. Ya. Oke. Di antara kemampuan yang terbaik kalian, nanti kita akan bergelut di mapel ini, TTKI, tata tulis karya ilmiah. Ya, atau mudah sekali, informasi sudah diketahui. Jadi ketika sudah punya struktur kognitif, ada ilmu baru, set, nanti akan bingung. Tanda bingung itu waras, Mas. Kalau orang kuliah nggak bingung itu kayak tadi, dia nggak pernah bingung, terakhir bingung. Aku terus dapat apa? 4 tahun. Harus bingung, namanya ekuilibrasi. Proses otak menerima hal yang baru. Setelah itu dia akan melakukan asimilasi. Asimilasi itu metani, dipetani. Oh, ini meluk iki masuk. Setelah itu akomodasi menyatu. Jadilah kamu yang sekarang. Pengetahuannya baru karena ada penambahan pengetahuan yang sudah melekat di dirimu. Struktur kognitif, terus terjadi bingung, namanya ekuilibrasi atau equilibrium, terus asimilasi, terus apa lagi? Itu salah satu teori proses pembelajaran, proses teori belajar orang mendapatkan pengetahuan. Oke. Itu gratis tapi harus login. Yang sudah masuk di PowerPoint, Canva, tolong ditulis di situ. Apa judul kita hari ini? Tata tulis karya ilmiah. Minimal setiap pertemuan Anda menghasilkan minimalnya 1 lembar PPT. Artinya ada ilmu yang terdokumentasi yang telah kamu tulis. Ingat bahwa ketika kamu mendengar, kamu pasti lupa nanti. Ya, ketika kamu tulis, nah itu paling banter kamu nanti bisa ingat. Nanti satu lagi kita akan membuat atau melakukan karya-karya tulis nanti biar kamu jadi memahami. Saya berusaha
memfasilitasi kalian. Nah, semuanya ada di kamu. Bahan ada di kamu, di HP-mu. Pikiran, keterampilan ada pada kamu. Kamu punya HP, kamu punya tangan, punya pemikiran. Pak Nuri hanya memfasilitasi, memanajemen dari mana ngambil pengetahuannya, dari ngambil tulisannya, terus bagaimana menuliskannya, di mana Anda menuliskannya. Itu yang saya lakukan yang pertama. Judul ada apa namanya, ada tanggal, hari tanggal, ya. Judul, hari tanggal, pengertian tadi, pengertian yang tulisannya, mau di bawahnya itu dikasih warna apa, monggo, atau tulisan di warna monggo. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri kayak ini. Ada semua di sini yang dikemas dalam satu PowerPoint. Ya. Nah. Ya. Ternyata Anda itu baru menggunakan fasilitas ini meskipun kamu sudah pakai HP bertahun-tahun. Betul nggak? Padahal HP itu luar biasa. Zaman sekarang belajar pakai papan tulis, paling canggih menggunakan ini ya. Padahal kita sudah pakai HP lebih canggih. Anda bisa berkreasi. Perlu buku enggak? Tidak perlu. Jadi Anda tidak perlu menggunakan buku, alias Anda itu bisa menghijaukan lingkungan. Alasannya karena ketika menggunakan kertas maka kita menebang pohon. Kalau pohon ditebang berarti panas, nggak ada penghijauan. Jadi menggunakan sarana HP ini dengan tujuan kita menghemat pemotongan pohon dan juga bisa menghidupi orang lebih banyak, menjaga ekosistem dengan cara menjaga pohon berarti menjaga ekosistem dan oksigen lingkungan. Betul? Padahal dari yang kecil ini. Coba bayangin, kalau saja seluruh mahasiswa di Indonesia tidak menggunakan buku, tapi menggunakan HP ini untuk menulis. Saya tanya, di situ warnanya bisa diubah? Bisa. Bisakah dikasih gambar? Bisa. Model tulisannya bisa diubah? Saya tanya, lebih bagus mana dengan tulisan? Lebih praktis mana dibandingkan kamu bawa laptop? Lebih praktis mana dibandingkan kamu nulis di buku? Taruh sini. Coba saya tanya dulu. Siapa yang sudah pernah menggunakan ini sebelumnya? Dua. Yang merasa setuju, tepuk tangan dengan adanya pembelajaran menggunakan Canva ini. Fotomu tanpa background, fotoku tanpa background, ditaruh di mana? Di kanan kiri tulisanmu yang ada di Canva. Nah ini, jadi itulah ada karya bersama. Masuk. Kedua, ada pengertian karya ilmiah. Yang ketiga, ada ciri-ciri karya ilmiah. Kemudian ada pengertian karya ilmiah diambil dari jurnal dan di sana ada citasinya. Dan tanda petik citasi menggunakan apa? Style aplikasi. Oke, next. Jadi coba saya mau tanya, halo, pelajaran yang saya berikan tadi kontennya adalah karya tulis beliau, betul? Kita baru membahas tentang masalah apa itu karya ilmiah dan bagaimana ciri-cirinya, serta kita
sini sudah mengambil review atau mengambil literasi yang satu dari Google Scholar. Kemudian ada tanda petik jenis style apa, betul? Ini yang sangat penting. Jadi kalau kita hanya ngomong saja tanpa ditambahi hasil kutipan, berarti kata-kata kita itu dianggap tidak punya dasar. Inilah bedanya dengan yang ilmiah atau tidak. Kita harus menunjukkan bahwa kita sudah mengutip punya orang lain dengan cara-cara yang dibenarkan, yaitu mengutip nama, judul, dan tahun yang harus dicantumkan di situ. Betul? Nah, nanti kalimatnya diparafrase. Apa itu parafrase? Jadi nanti kalau misalkan ini kan kita masih belajar ya. Kalimat tadi itu harus diubah dengan bahasa kita, tetapi dengan maksud yang sama. Ingat. Jadi ke depan nanti kita akan membuat sebuah karya, yaitu melakukan riset kecil-kecilan sederhana, kemudian membuat laporan ilmiah dengan landasan ilmiah, kemudian kita akan membuat artikel ilmiah. Ya, ada kata ilmiah. Ya, ada alami dan ada ilmiah, betul ya? Apakah semua yang alami itu ilmiah? Halo? Tidak semua yang alami itu bisa masuk kerangka ilmiah. Dalam hal ini, ilmiah itu bagian daripada alami. Tetapi apa-apa yang ilmiah itu adalah alami. Contoh, kamu pernah dengar yang namanya sihir? Santet? Itu alamiah enggak? Ada nggak di alam semesta? Ada kejadiannya enggak? Ada, dipercaya enggak? Sebagian orang mempercayai. Masalahnya, bisa enggak dibuktikan secara ilmiah? Tidak bisa. Yang namanya sihir, kamu kenal yang namanya begitu? Kenal. Di Papua juga ada berarti. Ya, itu ada, itu alamiah. Tetapi belum tentu bisa diilmiah. Nah, kita konteksnya di sini kita akan membuat sebuah karya yang notabene itu berkategori ilmiah. Yang kedua, Pak Nuri kenapa meminta kalian menulis di HP? Kenapa tadi mulai dari WhatsApp, grup, kemudian apa yang dipakai aplikasinya? Canva. Satu lagi apa? Penghilang background. Tema background. Apakah itu bukan sebuah pengetahuan atau ilmu? Ilmu. Justru malah nanti kamu kerja dimanapun, kamu bisa pakai itu. Kemampuanmu menggunakan Canva, kemampuanmu menulis dengan kata-kata dengan desain yang bagus, itu saya ajarkan di sini agar Anda satu punya jiwa seni, yang kedua punya unsur keindahan, yang ketiga praktis enggak? Praktis. Itu tersimpan enggak otomatis? Tersimpan. Punya dokumentasi enggak tadi dikumpulkan ke grup hasilnya? Ya. Inilah yang namanya belajar. Belajar itu tidak hanya sekedar kita mikirin konten karya ilmiah, tetapi banyak yang lain, medianya, ya. Oh, ini moga-moga kalau kalian tidak mengamalkan karya ilmiahnya, kamu bisa mengamalkan tata cara menggunakan tulisan atau membuat tulisannya, membuat medianya, ya kan? Ilmu itu bisa kamu pakai untuk semua mata pelajaran, bahkan untuk bisa membuat banner, banner, membuat. Saya setiap dalam melakukan pengajaran berusaha memberikan nilai-nilai yang lain agar itu bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka selain hanya sekedar untuk memberi konten pelajaran yang saya ajarkan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Dimanapun adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Assalamualaikum. Matikan.